You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukawedi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirim oleh salah satu kontributor kita. Yang mana ini sebenarnya ceritanya mirip ya, kayak cerita yang pernah saya alami juga. Kalau warga Sukawedi ingat ya, itu dulu saya sempat cerita judulnya Inikah Rasanya. Mungkin bisa dicari ya di YouTube. Inikah Rasanya di You See What I See. Nah, cerita ini nih menceritakan tentang seseorang yang ketiduran di waktu maghrib. Ya, sebenarnya ada banyak cerita ya tentang ketiduran di waktu maghrib ini. Tapi ini cerita yang tidak kalah menyenangkan. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan di-share atau dibagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Langsung aja ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Sejak saya kecil, ibu dan ayah saya selalu melarang saya, dengan keras bahkan ya, kalau jangan sampai tidur di waktu maghrib. Kata mereka, maghrib itu waktunya sholat, bukan malah tidur. Selama ini, saya dan adik-adik saya selalu mematuhi larangan tersebut. Tapi, pada suatu hari, sekitar 2 minggu yang lalu, saya begitu lelah. Sepulang bekerja hingga kemudian saya merebahkan diri di kasur pada pukul 6 sore hingga akhirnya tertidur. Sebelum saya tertidur, ibu saya sebenarnya sudah mengingatkan. Awas, jangan sampai ketiduran. Sholat dulu. Begitu kata ibu memperingatkan. Iya bu, jawab saya. Tapi setelah bermain handphone cukup lama, akhirnya saya ketiduran. Terdengar sayup-sayup suara azan berkumandang. Dan suara ibu saya kembali membangunkan untuk menyuruh sholat. Tapi karena sangat lelah dan mengantuk, saya tidak menyempatkan diri untuk bangun. Saya tidak membuka mata dan kembali tidur. Tiba-tiba di kaki saya terasa ada yang mengelus. Ya, saya yakin itu ibu. Kemudian suara itu berbisik lirih. Bangun. Iya bu, sebentar lagi. Tapi, setelah saya berkata demikian, terdengar suara ibu dan ayah sedang mengobrol di luar kamar. Hah, saya langsung sontak terduduk dan melihat ke arah kaki saya. Tidak ada apa-apa di sana. Saya kemudian melihat ke sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Tengkuk saya mulai meremang karena sekarang saya sadar bahwa pintu kamar sudah saya kunci. Mana mungkin ibu bisa masuk. Saya kemudian mengambil air putih dan meminumnya. Sebenarnya saya ingin bangun kemudian sholat. Tapi rasa lelah ini kembali membuat saya jadi malas. Ya, kali ini aja lah kali ya. Besok-besok saya nggak akan melewatkan sholat, kata saya dalam hati. Dan saya pun kembali ke kasur untuk tidur. Nggak tahu sudah berapa lama saya tertidur. Tiba-tiba kembali saya merasakan kaki saya seperti dielus-elus oleh orang. Kemudian samar-samar saya mendengar lagi suara yang berbisik itu. Bangun. Saya kemudian langsung berdiri dan melihat ke kaki, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dan lagi-lagi saya ingat kalau pintu kamar sudah saya kunci. Tanpa memeriksa kamar lagi, saya kemudian bangun dan melesat keluar. Orang tua saya melihat. Kamu kenapa nak? Tanya ibu saya. Kok buru-buru banget? Wajah kamu pucat tuh. Kamu demam ya? Kemudian ibu menghampiri saya dan memeriksa kening saya. Nggak apa-apa bu,
"Nggak demam kok," jawab saya. Kemudian saya ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saya tidak menceritakan apa-apa pada ibu dan bapak saya, karena akhirnya mereka tahu kan kalau saya tidak sholat maghrib. Setelah agak tenang menonton TV, saya kembali ke kamar untuk mengerjakan pekerjaan yang belum selesai dari tadi siang. Saya sengaja tidak berlama-lama di luar karena takut ditanyai oleh ayah dan ibu, kenapa tadi tidak sholat maghrib. Kerjaan saya akhirnya selesai pada sekitar 10 malam. Dan saya pun tidur tanpa ada perasaan takut lagi. Ya, saya akhirnya mulai berpikir kalau apa yang saya tadi rasakan ketika maghrib itu hanyalah halusinasi. Karena saya kecapean, karena saya mengantuk, dan lain-lain. Ya, memang malam itu tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, saya pulang ke rumah dari pekerjaan saya itu jam 6 sore. Karena tadi saya melakukan kerjaan yang cukup banyak di kantor, saya akhirnya datang ke rumah dengan kondisi yang sangat capek. Ya, saya rebahan di kasur kemudian bermain handphone. Ibu yang sedang menyapu di luar dan melihat pintu kamar saya yang belum ditutup, itu ibu bisa melihat aktivitas saya ya. Kemudian ibu berteriak, "Mandi dulu sana supaya kamu gak ketiduran lagi. Awas kalau sampai kelewat sholat maghribnya." "Iya bu," jawab saya. Tapi saya terus saja bermain ponsel, sehingga akhirnya saya kembali ketiduran. Belum lama rasanya saya ketiduran, suara kumandang azan maghrib kembali terdengar. Saya yang kemarin sudah bertekad tidak akan meninggalkan sholat lagi, kembali mencari-cari alasan untuk memenuhi rasa malas saya. Mulai dari capek, lelah, badan sakit-sakit, banyak lah ya. Ya kayak alasan kebanyakan manusia ketika malas memenuhi kewajibannya pada Sang Pencipta. Saya akhirnya terlelap. Dan dalam lelap saya kembali mendengar suara lirih yang pernah saya dengar. "Bangun." Saya kaget, membuka mata dan melihat ke arah kaki saya. Berbeda dari kemarin, kali ini kaki saya masih terus terasa dielus-elus, padahal saya sudah bangun dan melihat ke arah kaki saya. Saya duduk, kemudian menarik kaki saya cepat-cepat. Dan tanpa disengaja, saat itu saya menoleh ke arah cermin. Dan begitu kagetnya saya ketika di cermin nampak sesosok makhluk yang matanya membelalak menghadap cermin. Posisinya tepat di belakang saya, di samping kasur. Saya langsung berbalik tuh. Tapi ketika saya berbalik, saya tidak bisa melihat apa-apa. Iya, di sana tidak ada siapa-siapa. Kemudian saya kembali lagi melihat ke arah cermin untuk memastikan sosok itu masih ada. Dan saya dapat melihat dengan jelas. Dia tersenyum sambil membelalakkan matanya yang besar. Cepat-cepat kembali saya melihat ke belakang, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Dan di cermin itu, sosok itu berdiri, seolah-olah ingin menghampiri saya. Tangannya menunjuk ke arah saya. Saya bisa melihat dengan jelas wajahnya seperti apa, rambutnya yang berantakan, dan matanya yang melotot dengan banyak guratan-guratan merah di bagian putih matanya. Dan entah kenapa telinga saya tuh berdenging dua-duanya. Saya lemas dan saya kemudian berusaha untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi makhluk itu tetap membelalak. Dan mulutnya mulai menganga. Saya mengumpulkan segala tenaga dan keberanian untuk berteriak. Dan akhirnya saya berteriak, "Ayah! Ayah!" Saking takutnya, saya lupa bahwa pintu kamar sebelum tidur itu sudah saya kunci. Tapi anehnya, ayah dan ibu bisa dengan cepat masuk ke kamar. "Ada apa, Nak? Ada apa?" tanya ayah sambil memegang kening saya yang ternyata sudah ada kompresan. Iya,
ayah saya bilang, saya tertidur sudah 2 hari tidak bangun. Dan ternyata pintu itu sudah pernah didobrak oleh ayah di hari sebelumnya. Dan akhirnya saya terpaksa menceritakan semuanya. Ya, ayah dan ibu bukannya kasihan malah marah-marah. Tapi saya bisa melihat dari wajah keduanya kalau mereka nampak bahagia anaknya sudah bangun dari tidur yang panjang. Itu dia untuk episode Mencekam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk kirimkan cerita horor kamu, baik itu pengalaman pribadi, pengalaman orang tua, teman, ya. Kirimkan via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.